Baik, satu lagi Mbak Nia Nur Hasanah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustazah. Ana baru kali ini ikut kajian Ustazah, baru dapat info dari telegramnya. Syukran jazakumullah khairan untuk semua admin dan semua pengurus Mutiara Sunnah. Alhamdulillah Allah beri kesempatan saya untuk ikut kajian Ustazah. Ini Ustazah, Ana mau bertanya, anak-anak sekitar yang pertama itu usia sekitar 15 tahun. Alhamdulillah kemampuan untuk menghafal gitu ya sedikit lumayan gitu Ustazah. Cuman jika anak ingin mau menasihatinya dan memberikan pengertian kepada anak ini gitu ya, ayo Kang gitu, ayo Kang gitu ya, kamu pasti bisa, ayo perbanyak lagi hafalannya gitu ya. Sekarang anak-anak tuh ada di pondok gitu, tapi bukan pondok tahfiz ya Ustazah, pondok seperti biasa aja. Tapi di situ memang ada tahfiznya. Cuman beliau anak ini suka bertanya, Umi aku malas katanya menghafal Al-Quran banyak-banyak gitu, takut katanya seperti itu. Kenapa kata saya gitu Ustazah? Kata anak ini, banyak Umi katanya teman-teman saya tuh udah ini katanya udah hafal 30 juz gitu ya, udah setoran 30 juz. Tapi kata-katanya tetap aja katanya nggak berubah, sikapnya nggak berubah gitu. Nggak seperti di Al-Quran kan katanya gitu, jadi kotor apa gitu, kelakuannya kurang baik. Ya berantem apa gimana gitu. Jadi buat apa katanya hafal Al-Quran banyak tapi tetap aja sikapnya seperti itu. Yang pertama itu saja. Yang kedua mohon maaf saja, anak itu baru belajar tahsin baru-baru ini gitu ya saja. Tapi anak ingin sekali menghafal Al-Quran, tapi bacaan anak belum bagus. Apa itu boleh menghafal Al-Quran apa belajar tahsin aja dulu saja? Seperti itu Ustazah. Mohon maaf banyak pertanyaannya. Jazakillah khairan Ustazah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nia Nur Hasanah, Masya Allah, Alhamdulillah ya, baru pertama kali bergabung bersama kami. Ahlan wa sahlan ya bihudurikum ya. Selamat datang di kajian-kajian kita yang kita selenggarakan ya. Dan hari ini Alhamdulillah ya Mutiara Sunnah Gresik yang menyelenggarakan. Nanti mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kajian-kajian berikutnya, karena memang Alhamdulillah biidnillahi ta'ala kami dari Mutiara Hikmah bekerja sama dengan ibu-ibu Ummahat Brisbane dan kajian Hasanah, ada kajian-kajian rutin Bu. Monggo silahkan kalau misalnya mau ikut, monggo. Senin ini bekal sebagai orang tua ya. Senin itu bagaimana mendidik anak-anak pukul 5.45, 6 kurang 15. Hari Selasa tafsir. Hari Kamis tentang pendidikan anak-anak, hari Jumat tentang zikir Hisnul Muslim ya, zikar tentang zikir-zikir, kemudian Sabtu mengenal para sahabiyah ya. Dan ketika kita mengikuti majlis taklim, teman-teman niatkan kita berbekal sebagai orang tua ya. Baik. Kemudian pertanyaannya yang diajukan oleh Bu Nia, punya anak usianya 15 tahun, Alhamdulillah sudah mulai menghafal Al-Quran, tapi di tengah perjalanan menghafal Al-Quran, dia mulai ogah-ogahan, males dengan alasan melihat kawan-kawannya yang sudah 30 juz berkata-kata tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, berkata-katanya kasar ya. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Yang harus kita lakukan, ibu, kita katakan kepada anak kita, anak-anak yang sudah hafal 30 juz, dia berkata-kata kotor, berarti Al-Qur'annya belum memberikan efek kepada dia. Ya. Jadi, selama ini menghafal Al-Qur'an itu hanya sebuah target. Alhamdulillah tadi Ibu Nia sudah tahu ya ilmu dari awal. Jadi, bagi teman-teman yang punya anak-anak menghafal Al-Qur'an, jangan terburu-buru mengejar target sebelum kita jelaskan untuk apa dia menghafal Al-Quran. Dan juga perlu, nanti mudah-mudahan ya suatu hari kelak Allah berikan kesempatan,
kita belajar tentang adab-adab orang-orang yang Allah berikan Al-Quran. Ada kitab Imam An-Nawawi, ya, adab hamalatul Quran, adab-adab pembawa Al-Quran, maksudnya orang-orang yang Allah amanahkan dia untuk menghafal Al-Quran, itu ada adabnya. Dan seharusnya pondok-pondok tahfidz, sekolah-sekolah tahfidz mengajarkan ini kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu bukan hanya target hafalan yang ia dapat tempuh, tapi juga dia memiliki adab, memiliki akhlak, bagaimana dia beradab kepada Allah, bagaimana dia beradab kepada Rasulullah, bagaimana beradab dalam berbicara, bagaimana beradab ketika dia berjumpa dengan orang yang lebih tua, semuanya dipelajari. Bagaimana dia beradab dengan Al-Quran, ya. Dan tugas ibu, ya, meluruskan niat, ya, anak tersebut. Nah, berarti teman-temanmu itu belum belajar adab-adabnya. Maka yuk adik belajar nih. Al-Quran itu indah, keutamaan-keutamanya yang tadi saya sudah jelaskan kembali. Kemudian ibu cari tahu tentang adab-adab penghafal Al-Quran, ya, dan ajarkan kepada anak-anak. Jangan kemudian kita katakan, ya udah nak, kalau demikian selesai saja hafalin Al-Qurannya. Ya, itu godaan dari syaitan. Jadi lanjutkan dengan diiringi kita mengajarkan adab-adab penghafal Al-Quran, ya. Dan juga kita katakan, kalau misalnya ibu bisa bikin halakoh, ya, teman-teman anak ibu itu yang sudah hafal 30 juz, buka, misalnya suruh ada ustadz yang mumpuni untuk menjelaskan adab-adab Al-Quran, dibuka halakoh tersebut, ya. Atau usul ke sekolahnya, tolong ustadz, ya, ustadzah, dibuka ini taklim adab-adab membaca Al-Quran. Dan terakhir, bolehkah kita menghafal Al-Quran, ya, ketika tahsin kita belum benar? Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah benahi dulu tahsinnya, benahi dulu bagaimana bacaan Al-Quran kita, baru kemudian kita setelah Allah berikan taufik untuk benar bacaan Al-Quran, baru kita menghafal sedikit demi sedikit. Semoga Allah berikan taufiknya untuk kita semuanya.